Aku bilang Mbak. Tolongin. Tolongin dong. Ini. Mbak ada nggak Mbak? Mbak Nur. Mbak ada nggak Mbak? Sakit di gua. Iya. Tolongin gua. Tahan dong. Mulutnya bergerak. Tolongin dong. Tolongin dong. Dibantuin apa? Yuk. Tolongin makan. Yuk. Sakit di gua. Syah, tadi aku bilang Mbak. Tolongin. Sakit. Ini. Mbak ada nggak Mbak? Mbak Nur. Mbak ada nggak Mbak? Sakit di gua. Iya. Tolongin gua. Tahan dong. Mulutnya bergerak. Tolongin dong. Mbak, kasihan loh Kak Aden dari tadi. Sakit katanya sakit. Tolongin gua, Mbak. Tolongin Mbak. Sini. Sakit banget, Mbak. Kak Den! Aduh. Kak Den. Tadi aku udah bilang, kita tuh nggak bisa kalau cuma bertiga doang. Harus ada yang bantuin. Enggak. Astagfirullahaladzim, sakit. Kak Den, aduh. Oh, Gak apa-apa, tapi udah dibantuin ini sama teman-teman. Kak. Sini. Aku nggak tahu kenapa, aku baru kali ini lihat kayak Kak Den kayak nggak bisa nafas dan aku temen parah banget. Tahu nggak sih efeknya? Muntahin gua. Kak, muntahin, buang. Dan dipaksa, ada minum nggak buat Kak Den kasih istirahat dulu yuk. Kak Dennya kasih istirahat dulu yuk. Kak, jangan dipaksa, please, jangan dipaksa. Please, jangan dipaksa, please. Syamu please. Kasihan Kak. Iya. Ntar kita istirahat. Kita boleh istirahat sebentar dulu nggak? Tadi semua kondisinya baik-baik aja. Kita pun komunikasinya baik-baik. Terus tiba-tiba sosok yang tadi kita sempat ketemu dan sempat nyambet juga sama badannya Kak Den itu datang lagi ke sini. Terus aku kaget banget karena Kak Den tiba-tiba kayak sosok nafas gitu loh, takut kenapa-napa. Keadaan pun akhirnya berangsur membaik. Setelah Nanda mendapatkan pertolongan dari tim, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak demi memulihkan kondisi Nanda setelah serangan yang begitu hebat menimpanya. Istirahat dulu, Kak, jangan dipaksa Kak. Oke, tadi kita udah sempat istirahat sebentar dan tadi Kak Den bilang juga tetap mau lanjut ya Kak? Lanjut ya. Tapi tadi kenapa boleh diceritain nggak? Jadi pada saat dia sosok hewan yang dari kakeknya. Itu hewan itu kan sebagai tunggangannya macan. Iya. Sebagai tunggangan kakek itu. Tiba-tiba ada sosok hitam yang tadi kita temui. Hitam pekat yang sempat komunikasi juga ke saya. Datang lagi. Dan dia bilang, kamu ingin mati di sini. Kok gitu ngomongnya? Soalnya tadi dia ngomongnya kayak pakai bahasa Jawa gitu loh. Aku kayak terbatas nggak paham. Jadi yang bahasa tadi sempat saya ajak komunikasi. Jadi saya sempat minta bantuan sama sosok hewan ini. Sosok hewan ini, tapi emang dia itu emang bukan kapasitasnya untuk menanggulangi hal-hal kayak gitu Tasya. Oke. Mungkin tadi minta bantuan tim untuk apa ya bahasanya, kita pindahkan atau kita musnahkan sosok ini. Yang ngeganggu itu ya, si ngeganggu hitam itu. gitu. Setelah udah normal, tiba-tiba jantung saya kayak diremas gitu ya, tekan gitu, sakitnya astagfirullah, sakitnya sakit banget bahkan. Kadang-kadang kan emang tidak boleh untuk ikut masalah-masalah yang kayak gini, tapi kita mencoba untuk membantu pemilik tempat ini supaya kedepannya itu baik-baik aja. Tapi kalau itu malah bahayain kita mah jangan Kak. Nah, Iya. itu ada sosok wanita yang tadi tuh. Aku capek dari tadi. Iya. Hai, ngapain kamu datang lagi? Macam-macam kali. Ayo datang lagi.
tiba-tiba ada sosok wanita yang tadi kita temui juga. Yang tadi di atas ya Kak ya? Yang di atas tiba-tiba muncul ke sini. Ada di posisi sebelah kanan saya. Dia bilang, kamu tidak ada kapok-kapoknya kamu. Kamu aman Kak? Aman. Jangan kosong, jangan bangun ya. Jadi di awal kita di sini, Tasya. Ya Kak Pada Den. saat kita datang ke sini, kamu jangan ikut-ikutan lah sama dia gitu. Tiba-tiba dia menghilang dan di belakang itu muncullah sosok, bisa saya katakan nyai, wanita dengan menggunakan kebaya sangat cantik sekali. Dia senyum-senyum sama saya. Selaras dengan dikatakan Nanda, nyatanya banyak karyawan di tempat ini yang melihat adanya sosok perempuan cantik dan memakai kebaya di sekitar area saung tempat ini. Ya, belakang saya ada sosok kelihatan di saung cewek, Pak. Ini yang kebaya tadi di atas nggak sih Kak? Iya. Yang di Yang gudang-gudang itu? visual, saya mendapatkan visual. Ternyata dia ada di sini. Dia emang bertempat di sini ternyata. Nah, sosok ini bilang sama saya, ayo bantu kami untuk supaya tempat ini jadi lebih baik, supaya tidak ada gangguan-gangguan yang notabene itu membuat usahanya itu menjadikan violate gitu. Nah, sosok wanita ini yang menggunakan kebaya ini adalah sosok jin pendamping, sama halnya dengan sosok kakek, bahkan sosok hewan macan tadi itu. Tapi aku penasaran deh, karena yang punya tempat ini tuh kayak punya pendamping bahkan lebih dari satu. Dia tuh siapa gitu? Jadi di sini ada suami istri, dua-duanya itu punya pendamping. Oke. Punya pendamping. Nah, sosok hewan tadi itu, macan itu. Jadi dia mempunyai kakek lah, wujud ataupun apanya itu pendampingnya ini sampai ke pemilik yang ada. Usaha ini. Oke Kak, dari tadi kan kita diminta tolong sama banyak sosok nih untuk bersihin tempat ini. Iya. Tapi Kak Den bisa untuk bantu dancing. Bisa, nanti saya akan bantu, tapi alangkah baiknya setelah kita mengadakan uji berani itu, Tasya. Habis itu kita cleansing. Oke, kita uji berani dulu berarti ya. Kalau tempat yang cocok untuk uji berani menurut Tempatnya kalian? itu di tempat Di yang atas utama tadi. itu, di atas tadi itu. Oke. Di atas itu. Kalau gitu takutnya makin malam makin bahaya juga. Ya. Langsung aja kita jemput sahabat uji berani ya. Siap. Yuk. Kami pun memilih area rumah menjadi lokasi uji berani malam hari ini. Oke Reka, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Reka, tugas kamu di sini adalah untuk menceritakan apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu cium, apapun yang kamu rasakan di tempat ini. Tangannya boleh diangkat. Di tangan kamu ada sebuah lilin. Pastikan lilin ini jangan sampai mati karena itu satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Silahkan menjelajahi ruangan yang ada di tempat ini. Tepatnya persis di belakang kamu masih ada 2 ruangan lagi. Silahkan untuk masuk ke tiap kamarnya dan mencari sebuah lonceng yang sudah kami sembunyikan. Tidak boleh untuk turun ke lantai bawah. Karena kalau melewati kamera, apapun yang terjadi sudah tidak bisa dipantau lagi dan bukan tanggung jawab kami. Terakhir Tasya tanya, Iya, Reka yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? yakin. Tim, matikan lampu. Oke guys. Mute. Assalamualaikum. Gue ngerasa di sini agak dingin ya guys. Misi. Di sini kayak itu apa ya? Tadi ada suara guys sebelah kanan. Aduh, gue mencium bau amis. Gak ada guys. Di sana ada suara. Diam lu, diam lu situ, diam. Diam lu, diam lu, diam lu. Allah, diam lu. Di situ suara terus. Wah, di mana?
ada kompor di sini, suasananya dingin banget sumpah. Sebenarnya tadi pas kita ngobrol sama Reka tuh Reka nggak kayak gini ya? Apa emang karakternya Lata atau karena dia takut jadi? Kemungkinan Lata itu juga sih. Mana sih lonceng? Kagak ada. Mana sih? Mana sih? Sini hawanya mulai nggak enak ya. Kudu gua udah mulai berat. Aduh. Bocot lu. Astagfirullah. Diam situ. Bau amis, guys. Baik, bawanya begini. Mana sih? Ada kue. Aduh. Lepas. Jangan lepas kepala. Oke. Lagi-lagi si Reka ini keluar dari kamera ya. Damai ya. Aduh. Lemes gua. Itulah tadi leong-leongnya di situ terus ya. Itu apaan? Astaga. Pintu tertutup. Aduh. Kayak dia lagi-lagi keluar dari jangkauan kamera ya. Ada yang ngesot, ada yang jalan. Hawanya panas, guys. Haredang. Aduh. Ada suara. Badan gue udah berat nih. Aduh. Sini. Ketemu. Kita jemput berarti ya. Yuk. Ayo. Iya, gue pergi. Panas, guys. Haredang. Asa naon gitu. Reka. Aduh. Sini dibantu ya. Biar bisa nafas. Maaf ya aku pegangnya. Sini dibantu. Aman. Sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Dan ternyata kamu berhasil untuk menemukan loncengnya. Iya. Apa yang Reka rasakan selama penelusuran di sini? Dilempar. Apa yang dilempas? Di situ, habis itu ada di situ di ujung tinggi besar situ. Habis itu ada yang lewat lagi putih, seret gitu. Cepet banget. Nggak apa-apa. Tapi kan sudah terlalui dengan baik ya. Iya. Kalau dari keadaan sendiri, Jadi yang dia pandangannya? lihat yang sosok yang tinggi itu adalah sosok yang hitam pekat itu. Jadi sosok yang putih itu sosok wanita yang tadi kita temui juga. Kayak gitu sih. Kalau bunyi-bunyi dan hawa panas itu yang disebabkan sama makhluk gaib yang tadi. Keberadaan dari mereka ya. Tuh. Ya, sekali lagi Reka terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Reka ya. Yuk. Selesai melakukan uji berani dan Ananda pun mencoba untuk membersihkan tempat ini dari sosok kiriman yang memang sering mengganggu di area rumah Catherine ini.